Selamat pagi adik-adik. Wah, kita mau ngapain nih Mbak Eta? Udah ada siapa ini? Ada? Cio. Jadi kita sudah siap untuk Beribadah. ya. Jadi kita akan sama-sama beribadah. Sebelum ibadah kita akan nyanyikan satu pujian apa Kak Michelle? Hari ini kurasa bahagia. Yang bahagia di rumah, kita tersenyum ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tunjukin di rumah juga, di rumah. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangannya virtual dong. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Setelah kita memuji Tuhan, kita akan berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini, sertai kami dan lindungilah kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita untuk memuji nama Tuhan sekali lagi. Saat ini kita mau nyanyikan Pekerja Kristus. Semangat. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya, dari awal ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh Kenapa Cio? kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Kita mau katakan bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja.
kita akan naikkan satu pujian, mampirlah dengan doaku. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita untuk mendengarkan firman. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita kembali dari awal. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Katakan Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, Dengar doa kami, Tuhan. dengar doaku. Orang lain kau hampiri, Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Halo adik-adik Madya sekalian, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau berkati kami senantiasa. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman dan membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman kita pada hari ini adalah berani karena benar. Terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Yuk semuanya buka Alkitabnya dari Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Mari kita baca sama-sama. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir,
orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini." Tapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahaz, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos, Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aror dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Baik, itu adalah bacaan kita pada hari ini. Jadi, menurut bacaan adalah sebuah wilayah yang bernama Gilead. Gilead ini diduduki oleh Bani Amon. Nah, Bani Amon adalah Bani yang mengaku keturunan Lot dan kemudian mereka tinggal di sekitar sungai Yabok. Kemudian ketika Bani Amon menduduki Gilead, datanglah orang-orang Amori. Mereka berperang melawan Bani Amon. Karena orang Amori yang menang, maka kemudian orang Amori menduduki wilayah Gilead. Setelah itu datanglah bangsa Israel ke wilayah tersebut. Kemudian bangsa Israel berperang melawan orang-orang Amori. Karena bangsa Israel yang menang, maka bangsa Israel menduduki Gilead. Nah, tetapi permasalahannya adalah kemudian Raja Amon berkata bahwa tanah Gilead adalah milik mereka. Orang Israel telah mengambil tanah Gilead dari orang-orang Amon. Nah, di sini dalam bacaan ini Yefta mengirim utusan kepada orang Amon mengatakan bahwa Israel tidak mengambil tanah Bani Amon, yaitu tanah Gilead, karena orang Israel sudah 300 tahun menduduki tanah tersebut. Nah, dari kisah Yefta ini, apa yang bisa kita pelajari?
Yang pertama, sebelumnya Mbak Wida kasih tahu dulu latar belakang Yefta. Siapakah Yefta? Yefta ini adalah salah seorang hakim dari Israel. Dia dulu pernah disingkirkan oleh Bani Gilead dan menjadi perampok. Tetapi kemudian Bani Gilead kembali meminta tolong Yefta untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan Bani Amon. Nah, pada waktu itu Yefta sempat bertanya. Yefta sempat tidak mau karena dia pernah disingkirkan. Tetapi kemudian ketika Yefta tahu bahwa Tuhan yang mengutusnya menjadi pemimpin, maka Yefta kemudian mau memimpin bangsa Israel. Nah, yang kita pelajari dari kisah Yefta ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi pemimpin dengan latar belakang apapun. Jadi, kalian generasi penerus bangsa juga bisa jadi pemimpin. Siapa tahu di masa depan kalian menjadi pemimpin di gereja atau di masyarakat atau bahkan di lingkungan yang lebih luas. Nah, jadi sebagai pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa, kalian juga harus berani berkata yang benar, sama seperti Yefta. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa Yefta mengandalkan Tuhan di dalam setiap yang dilakukannya. Jadi Yefta ketika bangsa Gilead meminta dia menjadi pemimpin, Yefta juga mengandalkan Tuhan. Yefta menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan dan meminta Tuhan juga memimpin bersama dengan Yefta. Jadi andalkanlah Tuhan juga dalam hidup kalian, apapun itu. Jangan pernah melupakan Tuhan. Lalu pelajaran ketiga dari Bani Amon, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh berbohong. Karena Bani Amon waktu itu kan mengklaim bahwa orang Israel merebut tanah mereka, padahal itu hal yang tidak benar. Beranilah berkata hal yang benar, berani berkata jujur, walaupun memang resikonya besar. Nah, contohnya apa ketika kita berani berkata benar dalam kehidupan sehari-hari? Seperti misalnya ketika teman dekat kalian melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau hal yang melanggar. Seperti misalnya ketika ujian ada salah satu teman yang mencontek. Bisakah kalian menegur teman itu? Walaupun dengan resiko bahwa teman kalian akan marah atau bahkan pertemanan kalian akan hancur karena kalian menegur teman kalian. Tetapi dalam hal ini kalian berkata hal yang benar. Nah, lalu misalnya seperti mengakui kesalahan. Nah, bagi sebagian anak-anak itu hal yang mudah. Loh, mengaku kesalahan kan memang hal yang baik. Kalau kita salah, ya memang harus mengaku salah. Tetapi buat sebagian orang, bahkan orang dewasa pun, itu bukan hal yang mudah. Nah, mengakui kesalahan, apakah kalian bisa mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika kalian benar-benar berada di posisi yang salah? Itu juga melakukan kebenaran, berani berkata benar. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari? Kita bisa mengajarkan kepada teman kita untuk juga tidak berbohong. Nah, untuk melakukan segala sesuatunya itu seperti Yefta tadi, Yefta punya dasar. Yefta tahu bahwa orang Israel tidak mengambil tanah Gilead. Nah, apakah dasar kita? Dasar kita adalah firman Tuhan. Jadi,
sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kalau kalian ikut katekisasi itu sudah bagus. Nah, jangan lupa juga ketika selesai katekisasi, kalian juga harus mengulang kembali. Nah, perlu juga bagi kalian untuk mencatat hal-hal penting selama katekisasi. Itu juga untuk bekal kalian sebagai informasi ataupun bekal kalian untuk pada akhirnya mempelajari sesuatu yang baru, mengingat kembali apa saja yang kalian pelajari selama katekisasi. Nah, itu juga membantu ketika kalian belajar tentang firman Tuhan. Dengan begitu, kalian akan senantiasa ingat bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kalian. Kalian juga akan mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kalian. Nah, sama seperti Yefta, jangan pernah takut mengatakan kebenaran, karena Tuhan senantiasa ada di sisi kalian. Oke, baiklah, itu adalah firman kita pada hari ini. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan naikkan doa syafaat. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk berani berkata benar, untuk berani berkata jujur walaupun kondisinya tidak enak. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran dan juga mengatakan kebenaran. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa kepada teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, baik itu di rumah sakit maupun yang mengalami perawatan di rumah. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka satu persatu, ialah melalui obat-obatan ataupun pertolongan medis ataupun dukungan dari keluarga, mereka boleh dipulihkan. Teringat juga kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Di saat pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Dalam mengambil keputusan, biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah, biarlah itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, ajar kami juga senantiasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada peraturan, taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua, sehingga kami juga bisa menjadi contoh yang benar bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, bagi orang lain. Tuhan, berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Ciwirumput. Kiranya Tuhan senantiasa sertai. Walaupun ibadah kami saat ini masih online dan kami masih belum bisa bertemu, tetapi kiranya senantiasa ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan banyak orang. Berkatilah Bapak Pendeta beserta keluarga, serta seluruh anggota majelis, dan juga karyawan, dan para pemandu organis ataupun kru-kru yang bekerja dalam terlaksananya ibadah di gereja. Kiranya mereka boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat senantiasa melaksanakan ibadah dan mewujudkan ibadah dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Biarlah di masa pandemi ini Tuhan, kami boleh senantiasa bersukacita, kami boleh senantiasa dekat dengan keluarga kami. Kami boleh beraktivitas bersama, kami boleh belajar bersama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami dan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sudah sampai penghujung ibadah. Kita akan selesai ibadah ini. Kita akan tutup dengan satu lagu lagi. Lagu bahasa Jawa. Tapi bergerak ya. Tetap semangat ya. Monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti, Sekali lagi. monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti, Sekali lagi. monggo samindere Gusti, Sekali lagi. monggo samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti Gusti, Yesus juru wilujeng. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap happy. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.